Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ragam aliran filsafat dan perkembangan ilmu. Sebelum menuju ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu pertama rekan saya Brahim Abraham Kila, kemudian saya Hoirotun Nisail Firdausi Majid, dan rekan saya Cynthia Nolivia Sari. Aliran realisme. Realisme berasal dari bahasa Latin yaitu realis, yang artinya nyata, ada dan benar. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Dalam arti yang sempit, realisme beranggapan bahwa objek kita itu adalah real atau nyata. Benda ada itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan, atau juga ada hubungan dengan pikiran kita. Real atau nyata bukan merujuk pada suatu hayalan, namun lebih kepada sesuatu yang realis atau sesuatu yang nyata. Inti realisme dapat dipahami sebagai praktik-praktik pemaknaan dari representasi. Berikut contoh realisme. Bunga mawar yang bau harum merangsang hidung sungguh nyata, ada bertengger pada ranting pohon di taman bunga. Dari pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa contoh tersebut berbentuk realisme, yaitu nyata dan bukan hayalan. Karena apa? Karena semuanya nampak adanya, yaitu dapat terlihat oleh mata dan tercium oleh hidung. Ini adalah salah satu contoh dari bentuk realisme. Berikut aliran rasionalisme. Rasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu ratio, yang berarti akal. Rasionalisme merupakan paham atau aliran filsafat yang memandang bahwa kebenaran itu harus dibuktikan oleh rasio atau ide-ide yang masuk akal. Menurut kaum rasionalis, sumber pengetahuan, bahkan sumber satu-satunya, adalah akal budi manusia. Akal budilah yang memberi kita pengetahuan yang pasti, benar tentang sesuatu. Konsekuensinya, kaum rasionalisme menolak anggapan bahwa kita bisa menemukan pengetahuan melalui panca indera kita. Bagi mereka, akal budi saja sudah cukup memberi pemahaman bagi kita. Terlepas dari panca indera, bagi aliran ini kekeliruan pada aliran empirisme yang disebabkan kelemahan alat indera dapat dikoreksi seandainya akal digunakan. Berikut aliran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiris, yang berarti pengalaman indrawi. Empirisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Jadi bagi empirisme tidak ada istilah bawaan. Di sini saya mengambil contoh empirisme. Kepintaran bawaan dalam empirisme itu tidak ada. Bagi empirisme, kepintaran itu harus diusahakan, harus dialami, seperti itulah proses empirisme. Jadi segala sesuatu haruslah diuji melalui pengamatan atau observasi, dan pengujian ini harus melalui indera. Contohnya indera mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa diuji melalui indera itu tidak ada bagi empirisme. Positivisme merupakan salah satu aliran filsafat modern yang berpangkal pada suatu yang pasti, faktual, nyata, dan berdasarkan data empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, positivisme berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti. Pada dasarnya,
Positivisme adalah sebuah filsafat yang menempatkan pengetahuan yang benar jika didasarkan pada pengalaman aktual fisikal. Jadi, positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi dalam ilmu gaib. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia dan dikatakan merupakan satu-satunya formasi sosial yang benar-benar bisa dipercaya kehandalan dan akurasinya dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat. Auguste Comte merupakan tokoh aliran positivisme yang paling terkenal sekaligus pendiri dari aliran ini dan sering disebut Bapak Positivisme. Positivisme adalah nyata, bukan hayalan. Ia menolak metafisika dan teologi. Comte menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa melampaui fakta sehingga positivisme benar-benar menolak metafisika dan menerima adanya das Ding und sich, atau objek yang tidak dapat diselidiki oleh pengetahuan ilmiah. Comte menggarisbawahi perkembangan yang penting yang terjadi pada perjalanan ilmu ketika pemikiran manusia beralih dari fase teologis menuju fase metafisis dan terakhir fase positif. Perjalanan ilmu ketika pemikiran manusia beralih, yang pertama yaitu fase teologis atau tahapan agama atau religi dan ketuhanan. Semua fenomena yang terjadi merupakan kehendak Tuhan. Fase ini dibagi menjadi 3, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme. Kemudian ada fase metafisis atau tahapan filsafat, menjelaskan bahwa fenomena-fenomena terjadi dengan pemahaman metafisika seperti kaulitas, substansi, dan aksiden, esensi, dan eksistensi. Dan yang terakhir yaitu fase positif atau tahap positivisme, menjelaskan tentang manusia yang telah dapat membatasi diri pada fakta yang tersaji dan menetapkan hubungan antar fakta tersebut atas dasar observasi. Tugas filsafat menurut positivisme, memberi penjelasan logis terhadap pemikiran. Oleh karena itu, filsafat bukanlah teori. Filsafat adalah aktivitas. Alasan yang digunakan oleh positivisme dalam membatasi tugas filsafat, karena filsafat bukanlah ilmu. Filsafat diartikan sebagai sesuatu yang lebih atau lebih rendah dari ilmu eksakta. Penjelasan dari hal ini adalah bahwa tugas utama dari sebuah ilmu adalah untuk memberi tafsiran terhadap materi yang menjadi objek ilmu tersebut. Baiklah, selanjutnya perkembangan ilmu. Awal mula usaha di bidang keilmuan yang tercatat dalam lembar sejarah dilakukan oleh bangsa Mesir. Dipicu oleh adanya banjir sungai Nil yang terjadi setiap tahun menyebabkan berkembangnya sistem almanak dan geometri. Kemudian keberhasilan tersebut diikuti oleh bangsa Babilonia dan Hindu, lalu disusul oleh bangsa Yunani. Bangsa Yunani tidak hanya menyumbang perkembangan ilmu dalam bidang astronomi dan kedokteran, tetapi juga silogisme yang menjadi dasar penjabaran secara deduktif. Cara berpikir silogisme ini seakan-akan tanpa hubungan sama sekali dengan pengamatan dan pengalaman alam nyata. Contohnya, pada masa itu mereka memecahkan mengenai masalah berapa sih jumlah gigi seekor kuda hanya dengan logika, dan bukan dipecahkan dengan mengamati dan menghitung gigi seekor kuda. Selanjutnya, Bacon dan metode induktif. Pada permulaan abad ke-17, Bacon memimpin pemberontakan terhadap cara berpikir yang hanya menggunakan logika tadi. Bacon merasa atau yakin bahwa logika tidaklah cukup untuk menemukan kebenaran, karena menurut dia, kepemilikan alam jauh lebih besar daripada kepemilikan argumen. Dalam hal ini, perlu berpegang kepada bukti-bukti empiris sebagai batu uji kebenaran. Walaupun begitu, Bacon ternyata keliru dalam anggapan dasarnya.
bahwa sebuah hipotesis mempunyai tendensi untuk berprasangka yang membelokkan pengambilan kesimpulan dari keadaan yang sebenarnya dan menyebabkan pengamatan menjadi tidak objektif. Kemudian, metode induktif dari Bacon tadi dipatahkan atau digantikan dengan metode induktif deduktif modern oleh Charles Darwin, yang mana pendekatan ini menggabungkan antara metode deduksi Aristoteles dan induktif Bacon. Pendekatan ini menggabungkan fakta dan teori selaku alat yang memperkuat satu sama lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari masalah yang dihadapi. Animisme. Kata animisme berasal dari anima yang berarti nyawa atau roh. Kata roh di sini menjadi kata kunci dalam pemahaman konsep animisme. Kalau dikembangkan, animisme dapat diartikan sebagai sebuah kepercayaan terhadap adanya makhluk halus atau roh-roh yang ada pada setiap benda, baik benda hidup atau benda mati sekalipun. Tidak hanya percaya, mereka bahkan memuliakan roh-roh tersebut. Penghormatan ini dilakukan agar tidak mendapat gangguan mereka, tetapi justru mendapat keberuntungan dari mereka dengan adanya penghormatan. Sedangkan pengertian roh dalam masyarakat primitif tidak sama dengan pengertian roh pada masyarakat modern. Masyarakat primitif belum bisa membayangkan roh yang bersifat imateri. Karenanya, roh terdiri atas materi yang sangat halus sekali. Sifat dari roh ini adalah memiliki bentuk, umur, dan mampu makan. Teori animisme ini pertama kali dikemukakan oleh Taylor, seorang sarjana aliran evolusionisme bangsa Inggris yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya bernyawa atau memiliki roh. Dan roh-roh ini adalah yang melekat pada diri manusia yang disebut jiwa. Ada juga yang tidak melekat pada diri manusia atau terpisah dari badan, seperti lelembut atau hantu. Kepercayaan animisme ini merupakan asas kepercayaan agama manusia primitif. Meskipun masih belum diakui sepenuhnya sebagai agama, menurut Taylor ada 4 tahap proses yang dilalui animisme untuk bisa diakui sebagai agama primitif. Tahap pertama, masyarakat primitif menghayalkan adanya hantu jiwa atau ghost soul. Orang mati yang mengunjungi orang hidup. Hantu jiwa ini yang mengganggu orang-orang yang masih hidup. Tahap kedua, jiwa menampakkan diri. Tahap ketiga, timbul kepercayaan dalam masyarakat tersebut bahwa segala sesuatu berjiwa. Tahap keempat, dari yang berjiwa itu ada yang menonjol, seperti pohon besar atau batu yang aneh. Akhirnya, yang paling menonjol dari kesemuanya itu disembah. Selanjutnya, ilmu empiris. Lambat laun, manusia menyadari bahwa gejala alam dapat diterangkan sebab-musababnya, walaupun berlangsung secara lambat. Ilmu empiris adalah ilmu yang terdiri dari hubungan empiris yang ditemukan dalam berbagai gejala dalam bentuk X menyebabkan Y tanpa mengetahui mengapa hal itu terjadi, atau sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Selanjutnya, ilmu teoritis. Ilmu teoritis merupakan tingkat paling akhir dari ilmu. Hubungan dan gejala yang ditemukan dalam ilmu empiris diterangkan dengan dasar suatu kerangka pemikiran sebab akibat sebagai langkah untuk meramalkan atau menemukan cara. Namun, ilmu empiris memiliki kekurangan, yakni sangat terbatas, terutama dalam peramalan dan kontrol yang merupakan tujuan akhir dari ilmu. Sedangkan ilmu teoritis memiliki kelebihan, yakni ilmu teoritis dapat memperpendek proses untuk sampai pada pemecahan masalah. Jika seseorang mengerti apa sebab terjadinya sesuatu, maka dia dapat mengalihkan pengetahuannya dalam pemecahan masalah lain yang serupa. Contohnya, bom atom. Bom atom tidaklah mula-mula dibuat secara empiris lalu diterangkan. Justru sebaliknya. Einstein mula-mula mengembangkan secara teoritis, baru pengujiannya secara empiris.
Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.